Pemirsa, 3 residivis kasus penipuan yang mengaku anggota polisi dibekuk aparat Satreskrim Polres Majalengka, Jawa Barat. Bermodal borgol dan besi yang dijadikan pistol, para pelaku mengancam akan memasukkan warga ke penjara apabila tak memberi sejumlah uang. ES, AS, dan P, warga Cikijing Majalengka komplotan residivis yang mengaku anggota polisi dari Polres Subang, ditangkap aparat Satreskrim Polres Majalengka. Bermodal borgol dan besi yang dijadikan pistol, para pelaku mengancam akan memasukkan warga ke penjara apabila tak memberi sejumlah uang. Aparat reskrim yang mendapat laporan menangkap para pelaku di rumah kontrakannya di wilayah Tonjong, Cigasong. Berikut sejumlah barang bukti. Dia membawa 3 orang. Setelah korban ini mungkin percaya atau tidak percaya bahwa pelaku adalah anggota kepolisian, membawa 3 orang dengan membentak, kemudian memberikan ancaman kepada korban, sehingga pada saat itu dia juga berpura-pura memiliki borgol. Akibat perbuatannya, para polisi gadungan ini dijerat pasal 365 dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Alih-alih bisa meloloskan masuk Fakultas Kedokteran di Universitas Swasta di Padang, Sumatera Barat, seorang ketua RT diciduk aparat Polresta Padang usai tipu seorang warga. Korban diminta membayar uang senilai 100 juta rupiah yang dianggap sebagai uang pembangunan. Petugas kepolisian dari Polresta Padang mendatangi rumah BS di wilayah Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. BS yang juga merupakan ketua RT tak dapat mengelak saat petugas menunjukkan surat bukti penangkapan dan laporan korban yang mengaku telah ditipu olehnya. Diketahui modus pelaku ialah bisa meloloskan masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Swasta di Kota Padang dengan membayar 100 juta rupiah sebagai uang pembangunan. Uang sejumlah 100 juta rupiah, dan di kwitansi itu berbunyi bahwa uang tersebut digunakan untuk uang pembangunan dari untuk masuk ke universitas swasta tersebut. Kemudian setelah anak itu masuk, ternyata korban diminta lagi uang pembangunan oleh universitas tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Berpura-pura menjadi anggota BRIMOB, seorang pria asal Sukabumi, Jawa Barat menipu wanita yang sengaja dipacarinya. Polisi gadungan tersebut membawa kabur mobil korban usai meyakinkan korban dan keluarganya dengan seragam BRIMOB berpangkat brigadir kepala lengkap dengan senjata api mainan. Doni, pria ini hanya tertunduk malu saat digelandang ke Polsek Ciampea, Kabupaten Bogor. Warga Sukabumi, Jawa Barat ini ditangkap setelah dilaporkan menipu seorang wanita dengan mengaku sebagai anggota BRIMOB yang bertugas di Polda Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita seragam BRIMOB dengan pangkat brigadir kepala yang dibeli pelaku di penjual seragam instansi dinas di Depok, Jawa Barat. Selain seragam, 1 senjata api mainan juga disita. Mobil korban yang dibawa kabur pelaku juga sudah diamankan ke Polsek Ciampea. Modus pelaku adalah mengencani korban yang berstatus janda yang dikenalnya di media sosial dengan mengaku sebagai anggota BRIMOB. Pelaku juga menggunakan seragam polisi untuk mendekati dan meyakinkan keluarga korban. Setelah hubungan cukup dekat, pelaku meminjam mobil korban dengan alasan untuk berdinas. Merasa ditipu karena pelaku tidak kunjung kembali dan tidak bisa dihubungi, korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Ciampea yang kemudian menangkap pelaku di Cikembar, Sukabumi. Dengan seragam polisi yang dibelinya, pelaku ternyata juga terlibat sejumlah penipuan di wilayah Sukabumi, mulai dari wanita hingga anak-anak. Adapun untuk korbannya selain di Ciampea, masih ada juga korban-korban lain di wilayah Sukabumi. Karena sudah ada yang datang juga ke Polsek memberi kabar adanya ditipu juga sebesar 50 juta, ada juga yang kerugiannya motor,
Anak kecil dikasih obat penenang, motornya diambil. Ngaku-ngaku brimob, ini adalah gadungan, jadi bukan brimob yang sebenarnya. Karena setelah dikonfirmasi kepada Satbrimob bahwa tidak ada identitas yang bersangkutan tentang anggota tersebut. Jadi ini adalah brimob gadungan. Atas perbuatannya, Bribka Doni alias anggota Brimob Gadungan ini mendekam di sel tahanan Polsek Ciampea dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu pemirsa ingin membahagiakan orang tua yang berharap anaknya menjadi polisi. Seorang pria di Sleman, Yogyakarta malah menjadi polisi gadungan. Pelaku kemudian menipu seorang mantan pramugari hingga ratusan juta rupiah. Polisi gadungan warga Banguntapan, Bantul, Yogyakarta ini diringkus petugas dan digelandang ke Mapolres Sleman. Pria 32 tahun ini tidak hanya mengaku sebagai polisi, tapi juga menipu seorang mantan pramugari. Pelaku mengajak berkenalan korban di media sosial dan sering mengunggah foto dirinya mengenakan seragam polisi. Hal itu dilakukan untuk meyakinkan korban saat dirinya meminjam uang. Namun hingga utangnya mencapai 108 juta rupiah, tidak ada yang dikembalikan. Tersangka mengaku keinginan orang tua yang berharap anaknya menjadi polisi mendorongnya menjadi polisi gadungan. Dorongan orang tua sangat kuat. Orang tuanya sangat kuat. Dipaksa orang tua berarti? Sempat komunikasi dengan si pelaku, kemudian minta uang baik secara transfer ataupun cash kepada si korban, hingga totalnya sekitar 108 juta. Yang terakhir kita update sekitar 108 juta. Tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Di Kendal, Jawa Tengah, polisi gadungan berpangkat Ibtu ditangkap setelah menipu seorang wanita yang berjanji akan dinikahi. Dari hasil kejahatannya, pelaku meraup keuntungan 19 juta rupiah. Mengaku sebagai anggota polisi berpangkat Inspektur 1, Bambang Prihatmono alias Aji Pratama alias Muhammad Najib diciduk aparat Polres Kendal, Jawa Tengah. Jabatan palsunya itu digunakan untuk merayu wanita dan menguras harta bendanya. Kepada korbannya, Bambang berjanji akan menikahi. Namun sebelumnya korban dimintai menyerahkan uang dan perhiasan senilai 19 juta rupiah. Selain menangkap pelaku, petugas hanya bisa menyita seragam dinas polisi yang selalu dibawa aparat gadungan ini. Karena biar orangnya percaya dengan saya. Nah, terus? Hanya itu aja, biar percaya dengan saya mengaku polisi. Ngaku dinasnya di mana? Saya di Bodo aja, Mbak. Kita temukan baju yang dipakai pelaku untuk menipu korban. Ngaku pangkatnya apa, Dan? Itu. Pangkatnya itu kalau di bajunya. Dapat dari mana seragamnya, Dan? Dapat dari mana? Dapat di mana? Di Jogja. Atas perbuatannya, polisi gadungan yang mengaku lulusan Akpol ini disangkakan melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan. Di Banda Aceh, pemirsa, seorang pria pecatan anggota TNI nekat mencabuli anak di bawah umur. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura menjadi anggota polisi yang menangkap korban dan menuduhnya sebagai pemakai narkoba. Hanya tertunduk lemas, ATS 40 tahun warga Kuta Alam, Banda Aceh diringkus tim Rimueng, Satreskrim Polresta Banda Aceh. Pelaku ditangkap di kawasan kota Banda Aceh lantaran terlibat kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus asusila terjadi pada Juli 2021 lalu. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menyamar sebagai personil dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lalu mengejar dan menangkap korban yang disangkakan menggunakan narkoba. Berdalih akan memeriksa dan melakukan tes urin, korban dibawa ke sebuah rumah kosong. Meminta melepaskan seluruh pakaian, pelaku justru mencabuli korban. Selang 1 bulan kemudian, keluarga korban yang mengetahui aksi tak senonoh pelaku melapor ke Polsek Kuta Alam.
Diketahui pelaku merupakan residivis kasus yang sama di Kabupaten Aceh Barat dan telah menjalani kurungan penjara selama 4 tahun. Selain itu, pelaku juga merupakan pecatan dari Kesatuan TNI terkait dengan kasus narkotika. Berpura-pura mengaku sebagai anggota narkoba Polresta Banda Aceh. Kemudian motifnya adalah hanya untuk memuaskan nafsu ya, memuaskan nafsunya. Si pelaku ini pulang dari tempat kerjanya di salah satu kawasan Ulele. Kemudian pelaku melihat korban sedang duduk bersama kawan-kawannya di sekitar pelabuhan Ulele. Kemudian dikejar dan dilakukan penangkapan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kanun Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh. Tenggak minuman keras oplosan 3 orang tewas. Informasinya usai jeda, tetaplah di Realita.